Halo Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 1 akan mengabarkan hasil akhir dari proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayub Stefanus Dausinora dan saya ditemani oleh teman saya yaitu Arif Suryo Kurniawan. Berikut adalah poster dari game kami. Kami menamainya Zare-Zare karena Zare adalah kata Albania yang artinya dadu. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang game analog mulai ditinggalkan karena game digital jauh lebih praktis dan ekonomis. Game digital tidak memerlukan biaya dan alat yang rumit. Semuanya serba disediakan melalui kecanggihan teknologi. Padahal kita tahu, jika bermain game analog bersama teman, itu jauh lebih seru. Maka dari itu, kami kembangkan game analog yang praktis dan ekonomis. Game ini disebut Zare-Zare, berasal dari bahasa Albania yang artinya dadu. Tentu saja, game ini dijual dengan harga yang terjangkau dan memiliki banyak permainan. Seperti yang kalian lihat, tujuan dari permainan ini selain untuk menjadi hiburan, game ini juga dapat memperkaya kosakata, melatih kreativitas, ketangkasan, dan mempertajam ingatan. Nah, setiap pembelian Zare-Zare, pembeli akan mendapatkan berbagai item utama, seperti dadu huruf 26 sisi, gelas dadu, dadu angka 12 sisi sebanyak 2 buah, koin poker, dan kartu panduan untuk bermain 3 macam game yang seru dan unik. Semua itu dapat kita miliki dengan hanya mengeluarkan Rp75.000. Terjangkau kan? Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 game yang ada di dalam Zare-Zare. Yang pertama adalah game ABC 5 dadu. Untuk game pertama ini, kita membutuhkan 2 alat yang sudah disediakan Zare-Zare, yaitu dadu 26 huruf dan koin. Di sini, koin berperan sebagai nyawa pemain. Jika koin habis, maka pemain akan keluar dari permainan. Berikutnya ada panduan bermain game ABC 5 dadu. Di dalamnya ada langkah bermain, jumlah pemain, aturan, hukuman, dan pelanggaran. Semua kartu panduan sudah termasuk dalam pembelian Zare-Zare. Yang pertama ada cara permainan. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan tema. Temanya bisa hewan, atau buah, atau pekerjaan, atau negara, atau yang lain-lain lah, terserah pemain. Lalu, langkah kedua adalah pilih orang pertama. Nah, cara memilihnya bisa lewat home pimpa, atau jika dari kalian ada inisiatif sendiri, bisa menggunakan metode sendiri. Yang ketiga, dadu dilempar oleh orang pertama. Setelah home pimpa dan ketemu orang pertama, kita lempar dadu. Nah, huruf yang didapatkan menjadi huruf pertama kata sesuai tema. Misal dapat huruf A, berarti huruf tersebut akan menjadi huruf pertama untuk kata yang akan disebutkan sesuai temanya apa. Lalu, orang pertama menyebutkan kata sesuai tema, diikuti orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika ada yang tidak bisa menjawab dalam kurun waktu tertentu, maka dia kehilangan 1 nyawa. Orang berikutnya melakukan lempar dadu lagi. Nah, ulangi langkah 4 sampai langkah 7, hingga salah satu orang kehilangan 3 nyawa. Nah, ketika ada orang yang sudah kalah atau kehilangan 3 nyawanya, maka orang tersebut mendapatkan hukuman. Begitu. Lalu ada aturan main. Yang pertama, waktu untuk menyebutkan kata 5 detik. Sebenarnya ini opsional, namun kami membuatnya menjadi 5 detik. Yang kedua, ada huruf dadu dan kata tidak boleh berulang. Yang ketiga, ada kata dalam bahasa Indonesia, harus dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, maksimal 5 kali putaran. Yang kelima, pemain hanya memiliki 3 nyawa. Setelah itu ada pembagian peran. Yang pertama adalah pemain,
alias yang mendapatkan giliran. Yang kedua hakim, yang tugasnya menentukan kata disebutkan benar atau tidak. Nah, untuk kartu yang selanjutnya itu penjelasan minimal berapa orang. Di sini untuk permainan ABC 5 dadu kita membutuhkan minimal 3 orang. Dan untuk hukumannya kita bisa menggunakan bedak, tepung, lipstick, ataupun jika mau menggunakan metode hukuman seperti truth order juga bisa. Itu inisiatif sendiri sih, untuk hukuman opsional kok. Lalu ada penilaian. Yang pertama, mencari yang kalah. Syarat untuk mencari yang kalah adalah jika pemain kehabisan 3 nyawanya. Yang kedua, jika sudah 5 putaran tapi belum ada pemain yang mati, pemain dengan nyawa paling sedikit dinyatakan kalah. Lalu ada pelanggaran jika melanggar aturan main, yaitu nyawanya akan dikurangi 1. Untuk hukuman, menggunakan bedak, tepung atau lipstick atau alat lainnya untuk mencoret bagian wajah yang kalah, atau bisa juga dengan truth order. Manfaat yang didapatkan sangat berguna bagi anak-anak yang belajar lewat permainan. Game ini dapat mengasah ingatan dan memperkaya kosakata. Selanjutnya, game kedua. Game ini memiliki nama ganjil genap. Permainan ini sangat simpel dan seru. Lanjut, untuk peralatannya, kita membutuhkan dadu angka, koin, dan gelas dadu. Nah, cara bermain dan peraturannya sangat mudah. Kita dapat membaca panduannya di kartu panduan yang sudah disediakan. Nah, ini adalah panduan untuk bermain game kedua. Yang pertama, ada menentukan giliran permainan. Nah, karena hanya ada 2 pemain, maka cara menentukan giliran pemain adalah dengan cara suit. Nah, batu gunting kertas dalam bahasa Indonesia. Lalu, setelah itu menentukan taruhan. Taruhannya minimal 1 koin. Lalu, setelah menentukan taruhan, dadu angka diacak dalam gelas dadu. Nah, setelah itu, jangan dibuka dulu. Pemain pertama memilih ganjil atau genap. Ketika pemain pertama memilih ganjil, maka otomatis pemain kedua mendapatkan jatah genap. Ketika pemain pertama memilih genap, otomatis pemain kedua mendapatkan pilihan ganjil. Itu tidak bisa diubah otomatis. Setelah itu, gelas dibuka. Nah, jika pemain 1 benar, maka taruhan koin pemain kedua berpindah tangan ke pemain 1. Jika pemain 2 benar, terjadi sebaliknya. Untuk ronde selanjutnya, pemain kedua mendapat hak memilih ganjil atau genap. Gitu. Nah, untuk bagian peraturan, ada beberapa peraturan yang wajib ditaati, yaitu yang pertama, taruhan minimal 1 koin. Nah, jika terjadi race, maka lawannya harus menambahkan taruhan koinnya sesuai race yang ditentukan. Misal sudah taruhan 1 koin, lalu setelah mengacak dadu, ada pemain yang melakukan race. Nah, pemain lawannya itu harus race juga, sesuai dengan nominal yang ditentukan. Nah, jika lawannya itu ingin lanjut, namun koinnya tidak cukup, bisa lanjut dengan all in. All in itu maksudnya menaruhkan semua koinnya, walaupun nominalnya tidak sama, yang penting dia all in. Maka dari itu dia boleh lanjut. Nah, yang keempat, jika tidak ingin race, bisa mundur dari ronde tersebut. Semua koin yang sudah ditaruhkan akan berpindah ke pemain yang melakukan race. Jadi taruhan awal kan 1 koin. Setelah itu ada yang race. Nah, semisal ada pemain yang tidak mau race, maka pemain tersebut kehilangan 1 koin, dan 1 koin tersebut berpindah ke pemain yang melakukan race. Gitu.
Nah, seperti yang saya bilang di awal, game ini sangat simpel dan sangat seru. Dengan game ini, kita bisa bermain dengan teman tanpa perlu strategi yang rumit. Berikutnya ada game 25. Peralatan yang dibutuhkan untuk game ini adalah dadu 12 angka, koin, serta gelas dadu. Berikut adalah panduan bermain game 25. Tentu saja langkah bermain hingga peraturan ada di dalam kartu panduan game 25 ini. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah: 1. Pemain menentukan siapa urutan pertama. Kedua, pemain pertama mengocok dadu hingga angka mendekati 25. Namun jika sudah mencapai angka 16, dadu yang dipakai hanya satu saja. Yang ketiga, pemain satu dapat terus jalan atau hold jika ingin. Namun dihitung berapa kali dia melempar dadu tersebut. Yang keempat, jika jumlah angka dadu pemain satu melebihi 25, maka pemain satu dianggap kehilangan satu nyawa. Yang kelima, pemain selanjutnya lanjut memainkan dengan peraturan yang sama. Yang keenam, jika pemain selanjutnya mendapatkan nomor yang paling dekat kepada nomor 25 dan tidak ada pemain selanjutnya, maka dia adalah pemenangnya dan pemain lain akan kehilangan satu nyawa. Lalu selanjutnya ada peraturan. Jumlah akumulasi dadu tidak boleh lebih dari 25. Jika akumulasi dadu sudah mencapai atau melewati 16, maka hanya satu dadu aja yang boleh dilempar. Jika ada pemain yang akumulasinya sama, maka kemenangan akan dimenangkan pada giliran yang mainnya lebih rendah. Lalu pemain harus sportif. Jika melanggar, akan kehilangan satu nyawa. Berikut adalah contoh cara bermain game 25 ini. Mulai dari pemain pertama mengocok 5 ditambah 5 sama dengan 10. Lalu dia mengocok yang kedua 10, artinya dia sudah mendapatkan 20. Jika dia menghold dadu tersebut, maka akan lanjut ke pemain kedua. Pemain kedua mengocok 10 ditambah 7 sama dengan 17. Untuk kocokan kedua, dia tidak mau melanjutkan, dia memutuskan untuk hold. Lalu pemain 3 jalan, kocokan pertama adalah 8, kocokan kedua adalah 9, artinya dia mendapatkan 17. Lalu kocokan kedua dia ternyata mendapatkan 10. Otomatis pemain 3 kalah. Dan pemain satu lah pemenangnya, karena dia ialah yang paling mendekati nomor 25 itu. Gimana? Cukup menegangkan dan mengasihkan, bukan? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton presentasi dari kami. Kami dari tim Zari-Zari siap melayani pertanyaan maupun pembelian produk di kontak yang sudah tertera. Ke Albania memakan ketan, ke Jepang memakan kare. Jika kamu bosan, mari bermain Zari-Zari.